selamat malam dan selamat datang buat semua teman-teman yang ada di mulai dulu aja. Jadi ini adalah rumah kita sendiri. Ya, coba jadi selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir di Facebook. Ini masih ada nih, bagaimana kabar kalian semuanya yang sudah ada di Facebook? Boleh dong di-share, klik bagikan ya tayangan ini dan juga bisa komen dong di Facebooknya dari mana, dari kota mana hadir menyimak. Saya kepengen nih cek dulu nih Facebooknya. Nah teman-teman juga bisa ketik dulu nama teman-teman Facebooknya yang mau diajak hari ini. Luar biasa Facebooknya. Nah teman-teman juga bisa ketik dulu nama teman-teman Facebooknya yang mau diajak hari ini. Oke. Nah, teman-teman kita kali ini kita akan belajar the power of 12.000. Ya, 12.000 itu uang besar atau kecil. Nah, teman-teman nanti simak dulu. Tapi sebelum acara ini mulai, yuk kita ramaikan dulu acaranya supaya kita nggak sepi nih. Ya, coba teman-teman boleh dong diklik, diketik di bawahnya siapa aja yang bisa hadir di sini. Dan kita bisa mengajak, wah ini ada Ibu Ludia dari Taiwan, kemudian ada Ibu Ripkania dari mana ini Ibu Ripkania? Yuk di absen dulu hadir dari mana? Ada Ibu Monifa, ada juga Ibu Nana Suryana dari Banten hadir, Ibu Agustina dari Balikpapan. Ayo yang lain dari mana nih? Nontonnya dari mana? Selamat malam dari Ponorogo ada Pak Sumarno. Selamat malam juga. Kemudian ada Bang Seno, Ibu Miniati. Yuk di absen dulu ya. Dan teman-teman kita kali ini akan nyimak nih the power of 12.000. Kira-kira udah berapa orang nih, berapa ribu orang nih di Facebook yang nonton? Wah, masih ada baru 38 orang. Ya, diajak lagi teman-teman yang lainnya ya. Ya, diajak lagi. Oke, siap Bapak Ibu, teman-teman semua, malam ini kita akan belajar dan saya akan membawakan sharing. Ya, malam ini saya akan membawakan sharing the power of 12.000 atau seberapa kuat, seberapa hebatnya 12.000 dalam hidup kita. Ini saya mau share dulu ke home dari screen-nya. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Denny dan teman-teman. Kali ini kita sudah lihat ya, 12.000 itu bisa kita pakai buat apa sih? Dan sebelum nanti saya sharing ya, saya sharing tentang the power of 12.000, saya akan panggilkan salah satu sahabat saya, salah satu teman saya di Kota Solo yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Jadi nanti akan sharing, setelah itu saya akan bawakan materi tentang the power of 12.000 ini untuk di zaman milenial sekarang. Sebetulnya apa sih, bisa buat apa 12.000 tersebut? Nah, sebelumnya saya akan panggilkan nih teman saya, ada Ibu Evi Risakota dari Kota Solo. Selamat malam Bu Evi. Selamat malam Bu Esther. Gimana kabarnya, lagi jualannya? Ya, lagi di jalan, jualan di pinggir jalan ini. Mantap. Nah, Bu Evi, menurut Bu Evi uang 12.000 itu besar atau kecil, dan bagaimana pandangan, pengalaman dan juga kesan Bu Evi ketika
tahu bahwa ternyata 12.000 itu benar-benar powerful banget. Silakan Bu Evi. Baik, mungkin ketika saya belum ada pekerjaan, uang Rp12.000 itu cukup sulit ya, menyisihkan Rp12.000 itu cukup sulit. Tetapi dengan adanya saya usaha seperti ini, menyisihkan 12.000 itu tidak begitu sulit. Sehingga dengan pendapatan saya sehari-hari, saya bisa menyisihkan 12.000, bahkan untuk ke besoknya aja saya bisa menyisihkan. Jadi kenapa saya menyisihkan dengan 12.000 itu? Saya merasa bahwa ketika saya menyisihkan 12.000 itu dengan pendapatan saya sehari-hari, saya bisa mempersiapkan diri saya untuk kedepannya gitu. Nah, Bu Evi profesinya apa? Bu Evi sehari-harinya aktivitasnya? Saya selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga seorang penjual wedangan di Kota Solo. Ya. Kemudian kenapa tertarik untuk mulai bergabung dalam komunitas 12.000 per hari? Ya, mungkin pertama-tama alasan saya adalah saya ingin memiliki tabungan. Karena selama ini memang punya tabungan, tapi tabungan itu tidak pernah berbentuk, alias selalu diambil. Kalau kepengen perlu diambil. Jadi tidak pernah sampai kita menyimpan sesuatu untuk kedepannya gitu loh. Makanya kenapa? Karena di sini menyisihkan 12.000 ini hanya kita bisa ambil 5 tahun ke depan. Jadi saya pikir sama dengan sebuah istilah yang berkata sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Betul. Jadi ketika saya menyisihkan 12.000 per hari, saya menganggap bahwa itu adalah saya anggap itu uang hilang gitu loh. Lupa ya? Saya anggap itu saya lupa, saya nyimpan uang, nanti 5 tahun ke depan baru saya buka celengannya gitu. Seperti itu. Saya punya pikiran seperti itu. Dan saya tahu bahwa kalau kita melihat kebutuhan kita setiap hari pasti begitu banyak. Tetapi untuk menyisihkan 12.000 per hari itu perlu komitmen yang tinggi, kemauan yang keras. Bahwa saya harus bisa memaksakan diri untuk bisa menyisihkan 12.000 per hari. Nah, sebetulnya jadi sebetulnya Bu Evi ya, 12.000 itu sebetulnya semua orang bisa melakukannya, tapi yang diperlukan kemauan ya. Ya, betul. Tinggal kemauan kita. Betul. Padahal ibu-ibu juga kalau misalkan disuruh menyisihkan sebetulnya bisa ya. Nggak perlu berunding dulu sama suami. Biasanya kalau kita ngajak, ayo nabung, mereka alasannya ibu-ibu suka bilang, nanti ya saya tanya suami dulu, nanti saya tanya istri dulu, suami balik lagi. Oh ya nanti saya tanya istri dulu. Nah, ini dari Bu Evi sendiri kira-kira seperti apa nih? Kalau menurut saya, ini sebuah ajakan yang baik. Saya pikir tidak perlu terlalu memikirkan terlalu berat. Untuk saya pikir 12.000 adalah hal yang bisa kita lakukan. Setiap orang bisa melakukannya tergantung kemampuan, kemauan maksud saya. Nah, kalau kita selalu beralasan, saya pikirkan dulu atau saya berunding dulu sama suami, saya pikir itu hanya sebuah alasan. Karena biasanya ibu-ibu itu belanja hal yang nggak penting aja kadang-kadang punya loh. Nah, contohnya apa nih Bu? Contohnya apa nih? Contohnya? Misalnya kalau ada diskon-diskon ya, karena kita ini kan emak-emak. Biasanya emak-emak tuh suka diskon. Misalnya diskon di mana nih? Online ya? Online atau mungkin di mall diskon 70%, 50%. Padahal harga diskon itu pun sebenarnya lebih daripada 12.000. Kita saja bisa membelinya. Kenapa 12.000 tidak gitu loh. Jadi sebenarnya buat saya itu hanya sekedar alasan kalau hanya harus bertanya kembali dengan suami. Saya pikir kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai penolong untuk suami, kita pun harus menjadi emak-emak yang bijak. Toh kita menyisihkan 12.000 itu bukan untuk foya-foya, bukan untuk senang-senang, tetapi kita sedang menyimpan
sesuatu yang nantinya akan menolong kehidupan kita 5 tahun ke depan. Seperti itu. Saya pikir tidak perlu memberitahukan kepada suami. Syukur-syukur kalau suaminya setuju. Kalau enggak, gimana? Gitu. Nah itu dia. Padahal istri-istri itu bendahara ya sebetulnya. Kalau mau sisihkan dari uang sayur pun bisa banget tanpa harus minta izin ke suami. Iya, betul sekali. Oke, nah gimana caranya Bu Evi bisa komitmen menyimpan 12.000 per hari dan apa rencananya ke depannya? Saya punya impian buat anak-anak saya. Saya bermimpi untuk mereka. Pertama saya pengen punya rumah dulu. Mantap. Kemudian yang kedua, pendidikan anak-anak. Dua hal itu prioritas buat saya. Nah, makanya kenapa saya ingin menabung dan betul-betul bertekad untuk menyisihkan 12.000 per hari. Kalau dipikir kebutuhan, semua kita mempunyai kebutuhan yang kompleks ya. Kadang bahkan 12.000 itu dihitung sekarang itu 1 kilo gula. Ya. Nah, 1 kilo gula itu bisa kita gunakan cuma beberapa hari. Dengan harga 12.000. Tapi kalau 12.000 kita sisihkan untuk masa depan kita akan menikmatinya 5 tahun ke depan tanpa kita tahu dan tanpa kita duga, sekali lagi lama-lama jadi bukit. Betul. Seperti itu Bu Esther. Nah Bu Evi, kemudian dengan pekerjaan Bu Evi sebagai penjual wedangan, itu berapa penghasilannya dan bagaimana cara menyisihkan 12.000-nya? Penghasilan saya dalam semalam itu tergantung ya. Waktu awal-awal saya memulai usaha ini tentu sulit, tapi sekarang setelah berjalan hampir setengah tahun, ya puji Tuhan penghasilan saya meningkat. Sekalipun belum spektakuler. Sekalipun belum spektakuler seperti itu, saya punya komitmen untuk tetap menyisihkan 12.000 setiap saya habis jualan. Nah, itu ini saya menabung bulan keempat ya. Pada saat saya bulan 3 bulan pertama, itu saya hanya bisa menyisihkan 12.000. Tapi pas bulan keempat ini saya bisa menyisihkan 24.000. Ya, bisa menyisihkan 24.000. Memang harus dipaksa. Bagaimana caranya? Menekan hal-hal yang tidak penting dan menjadikan menyisihkan 12.000 itu menjadi prioritas. Karena buat saya bukan kepentingan yang sekarang yang saya lihat, tapi kepentingan persiapan 5 tahun ke depan itu jauh lebih penting dibandingkan saya membeli baju online. Seperti itu Bu Esther. Oke, luar biasa. Dan Bu Evi komitmen setiap hari dari menabung, mulai menyisihkan 12.000 di celengan, akhir bulan dibuka 350.000 dipakai untuk nabung. Jadi sebetulnya menabung bukanlah sebuah hal yang menjadi beban ya, tapi justru ini menjadi sebuah gaya hidup yang jauh lebih positif. Dan dari keuntungan-keuntungan yang terus bertambah, akhirnya Bu Evi juga mulai punya celengan kedua, 12.000 kedua ya, dan bertekad untuk membuka 4 polis dalam tahun ini untuk 3 anak dan juga buat Bu Evi. Sukses untuk Bu Evi. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih. Laris manis ya dagangannya malam ini. Amin, amin. Terima kasih buat doanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Mbak Angela. Ya, nah teman-teman, kita udah dengar ya dari Solo, ibu rumah tangga yang cuma jualan wedangan tapi bisa menyisihkan, bahkan aktivitas menyisihkan ini selalu dijadikan nomor 1 prioritas. Saya sering ngobrol-ngobrol dan beliau dengan semangat selalu bercerita, sekarang aku merasa menabung itu harus nomor 1. Jadi begitu terima habis jualan dihitung keuntungannya dipisahkan dan 12.000 langsung dimasukkan ke celengan. Nah, jadi teman-teman kali ini saya akan share dulu nih slide-nya. Nah, ini the power of 12.000. Kira-kira nih teman-teman 12.000 hari gini
di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman. Kalau misalkan Bapak Ibu, di contoh ini kan pandemi, kalau sakit ke rumah sakit, bawa uang 12.000 cukup nggak? Ayo teman-teman yang di Facebook boleh dijawab ya. Kalau misalkan anak sakit, bawa uang kita 12.000 cukup nggak? Ya dijawab dulu. Pertanyaan kedua, kok nggak ada yang ini ya? Ayo teman-teman yang pengen tahu nih. Kemudian pertanyaan kedua, kalau misalkan nih ibu-ibu mau ke pasar hari gini, tadi saya prospek online dan banyak ibu-ibu yang lagi curhat, aduh pusing hari gini, mau beli sayur pasar terlalu banyak resiko, jadi di rumah aja. Nah kalau di kompleks saya ini kita ada ibu-ibu di pasar, kita tinggal WA aja, mereka antar sayuran apa aja yang kita mau, sayuran, buah, ikan dan daging, jadi kita nggak perlu keluar rumah. Nah sementara ada beberapa ibu-ibu, ya ampun sekarang semuanya serba online ya, beli apa-apa transfer, beli bakso ditransfer, beli ikan juga ditransfer, beli kangkung berapa ikat pun ditransfer, beli toge ditransfer, semuanya ditransfer. Dan kira-kira uang 12.000 cukup nggak kalau dibawa ke pasar atau buat pesen sayur? Paling 12.000 kalau di Jakarta dapat kangkung berapa ikat ya, 2 ikat ya. Kalau mau beli bawang pun nggak dapet Bapak Ibu. Dan kemudian banyak sekali ya, nggak cukup ya. Kecuali ini kalau 12.000 anak sakit bawa ke rumah sakit nggak bisa ya. Dan kalau misalkan bawa ke sekolah, anak mau sekolah, kira-kira bisa nggak bayar 12.000? Nggak bisa. Dan kemudian saya tanyakan nih teman-teman, jadi 12.000 ini kalau kita simpan di tempat yang tepat itu bisa memberikan sesuatu yang luar biasa, memberikan makna kehidupan, memberikan perubahan, memberikan juga hal-hal positif lainnya. Nanti ada teman saya nanti setelah ini akan sharing bagaimana hidupnya berubah dengan 12.000. Nah berikutnya kita tahu ya, 12.000 itu kalau ditabung, nah ini tadi ya 12.000, kalau kita simpan seperti Bu Evi tadi, kita setiap hari menyisihkan 12.000, 30 hari totalnya 350.000. 350.000 ini lalu kita mulai setor jadi premi, kita nabung Bapak Ibu. Nabungnya di mana? Bisa paling gampang ya sambil belanja di Indomaret, boleh nabung 12.000 ya. 12.000 yang sudah berhasil dikumpulkan, nabung setorannya di Indomaret, bisa juga di Alfamart, Alfamidi, dan bisa juga melalui BRI Mandiri dan BCA. Sekarang pertanyaannya, artinya 12.000 ini kita kalau ditabung itu akan memberikan dana pendidikan buat anak-anak kita, bisa juga untuk membeli apa yang kita butuhkan, dan 12.000 ini bisa juga menjadi masa depan buat Bu Evi dan keluarganya dan juga buat kita semuanya. Tergantung di mana uang tersebut kita letakkan. Ya, kalau misalkan kita taruh di tanah yang subur, maka tentunya akan berkembang, akan bertumbuh dan kita menikmati hasil. Tapi kalau salah naruh, misalkan kayak tadi Bu Evi bilang, kalau 12.000 per hari kita sisihkan nih, 1 bulan 350.000. Lalu ibu-ibu nih suka nyicil panci, tik 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 tik, ada panci, bu ini panci anti lengket, ini panci, pokoknya ini panci segalanya lah gitu loh. Lalu kita mulai nyicil ya, pancinya harga berapa, misalkan nih 600.000 ya paling murah, saya punya panci 600.000, itu pun nyicilnya satu tahun setengah ya Bapak Ibu ya. Nah kalau itu aja bisa, kenapa enggak gitu kita nyicil, mulai menyicil masa depan kita. Nah berikutnya kita lihat ya teman-teman, revolusi menabung. Jadi menabung, saya tadi browsing dan saya membaca satu artikel bilang begini, ini saya nggak sempat masukin PowerPoint karena tadi saya lemes banget hari ini habis vaksin ya, jadi lemes. Nah tadi saya membaca satu artikel, menabung agar untung, hemat pangkal kaya. Nah jadi
kalau kita menabung itu bisa memberikan manfaat positif dalam hidup kita, maka kita lihat nih, kalau menabung dulu, dulu orang-orang tua kita, siapa yang pernah nabung pakai celengan-celengan begini, celengan ayam? Saya pernah ya punya celengan ayam, nanti kalau penuh masukin koin-koin ya, nanti setelah penuh kita ketok dan hitung berapa jumlahnya. Kadang-kadang uangnya sampai udah karatan ya, udah jamuran dan sebagainya. Nah, ada perkembangan nggak di uang-uang yang kita masukin di ayam ini? Waduh, kebayang nih, seandainya ini ayam-ayam kayak di cerita dongeng, dia bisa bertelur uang. Waduh, keren banget nih, saya akan punya 1000, akan punya koleksi 1000 celengan ayam. Nah, teman-teman pikirkan ya, seandainya ini celengan, uang kita masukin di celengan dan memberikan keuangan, memberikan pertumbuhan bagi keuangan kita, pasti banyak orang udah kaya, punya celengan ayam. Tapi ternyata dulu nenek moyang kita menyimpan uang di dalam celengan, ternyata uangnya malah kalau kelamaan disimpan jamuran, Bapak Ibu. Nah, lalu dengan zaman mulai berganti, dikeluarkanlah ya, ada menabung di bank ya. Pada waktu itu mulai perkembangan zaman, maka mulai adalah bank, di mana ketika bank ini mulai disosialisasikan ke masyarakat, masyarakat pada ketakutan. Kenapa? Karena mereka belum terbiasa menabung di bank, jadi mereka takut, jangan-jangan uang kita hilang, jangan-jangan uang kita nanti dibawa kabur nih. Nah, belum banyak yang sadar penting untuk menyimpan duit di tabungan, tapi karena berjalannya waktu, mau nggak mau Bapak Ibu, orang mulai sadar menabung di bank itu juga bagus. Nah, apa menurut teman-teman keuntungan menabung di bank? Misalkan nih, misalkan Bapak Ibu punya uang 10 juta, kira-kira enaknya taruh di mana? Simpan di rumah, ya di bawah bantal, atau ada yang masukin di peti, masukin di gali ya, di bawah tempat tidur, masukin, simpan di sana. Itu cara orang-orang tua kita dulu. Tapi zaman modern ini, wah, hari gini siapa sih yang nggak punya rekening bank? Artinya semua orang berlomba-lomba nabungnya di bank. Tapi ya Bapak Ibu, menabung di bank ternyata kalau misalkan Bapak Ibu naruh bulan ini 1 juta, kira-kira bulan depan bertambah atau berkurang? Ayo yang di Facebook, kita naruh nih bulan ini setor 1 juta, bulan depan bertambah tuh berkurang. Nah, amit-amit nih bulan depan, waduh, kayaknya banyak kebutuhan, akhirnya kita nggak bisa setor ke bank. Bulan depannya kita nggak bisa nyetor ke bank, bulan ketiga kita nggak bisa setor, akhirnya waduh dengan semakin banyaknya kebutuhan, 1 tahun terlupakan, akhirnya kita nggak setor-setor lagi ke bank. Kira-kira uangnya bertambah atau berkurang? Nah, dan kembali lagi ke misalkan nih Bapak Ibu menyimpulkan sendiri ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu, keuntungan kita menabung di bank adalah uang kita aman dan nyaman. Ya, ini manfaat kita menyimpan uang di bank. Aman dan juga berhemat, terjamin karena uang kita dijamin oleh lembaga penjamin keuangan, ya, LPS. Nah, uang kita juga praktis. Misalkan Bapak Ibu punya 10 juta. Nggak mungkin dong, misalkan Bu Angel atau Pak Denny nih punya uang 10 juta, kemana-mana kerja, masuk kantor, Bu Angel kan sebagai perawat, ke rumah sakit tugas, masukin bawa nih uang 10 juta. Nanti naik kereta, kunjungin temannya di Bekasi, bawa juga uang 10 juta. Resiko nggak? Berisiko. Kalau misalkan dicopet, dijamret gimana? Nah, cara paling amannya nyimpen di bank. Lalu nanti kita bisa ada ATM-nya, bisa diambil di mana saja, kapan saja, seperlunya. Nah, tapi berbeda juga nih teman-teman. Yang menabung versi investasi, semakin berkembangnya zaman now ini, kita menabung di bank itu ternyata kita tadi sudah simpulkan ya, kalau setor 1 juta dan 1 tahun tidak nyetor lagi, kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan?
Nah, jadi ada perbedaan kita menabung versi investasi. Menabung dalam bahasa Inggris itu artinya saving atau save. Kata dasarnya adalah save, simpan. Simpan uang sementara dan aman sehingga bisa kita bertransaksi, mau belanja di Indomaret, mau beli sayur tinggal transfer ya, masukin uang di rekening, mau transfer kirim ke orang tua di kampung tinggal kita transfer. Kalau dulu kan wesel ya, kirim via pos, sekarang kan udah canggih nih, tinggal apalagi kalau punya m-banking ya, langsung dalam hitungan menit uang udah nyampe di kampung. Nah, artinya ini adalah kemudahan-kemudahan kita menyimpan uang di bank dengan aman dan memudahkan kita untuk bertransaksi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin supaya uangnya berkembang, berinvestasilah. Nah, berinvestasinya berapa? Kecil kok ya. Ini cuma receh. Ini gambar yang di kanan ini sebetulnya uang receh. Jadi kembali lagi ke pepatah orang bijak mengatakan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Setuju nggak? Setuju nggak nih teman-teman di Facebook? Coba dikasih jempol dong. Setuju, setuju, setuju. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Bapak Ibu nanam jeruk, menuainya jambu atau cabai? Pasti menuainya jeruk dong. Masa jeruk makan jeruk gitu kan? Kalau menanam cabai ya pasti menuai cabai. Menanam toge pasti tanah petiknya juga toge ya, kacang, maksudnya nanam kacang hijau tuainya kacang hijau ya, pasti bisa dibikin jadi toge. Kok kebalik-balik sih, ini jadi pusing. Nah kemudian nih Bapak Ibu, nah artinya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah bagaimana kalau kita nanam duit? Ya, kita nanam duit, nanam 12.000 per hari, itu kecil-kecil kayak Bu Evi bilang, kecil-kecil lama-lama menjadi bukit, jadi banyak. Nah, kemudian jadi Bapak Ibu udah tahu investasi itu artinya kita menyimpan sejumlah duit dan uang itu akan terus bertumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ada mungkin masa kontraknya. Nah, jadi ini sedikit ya, saya tadi membaca juga salah satu browsing yang sebetulnya tadi saya mau masukin ke PowerPoint tapi nggak bisa ya, jadi ini namanya ayo menabung. Nah, saya membaca sejarah menabung, jadi ini saya membaca satu artikel kenapa orang Jerman itu, mereka kalau di dunia orang Jerman itu dikategorikan orang yang gemar menabung, mereka suka sekali menabung. Nah artikelnya ini, mengapa orang Jerman rajin menabung? Karena gini, selama 100 ini data yang saya dapatkan di kontan.co.id, mengapa orang Jerman rajin menabung, ini data, ini betul-betul saya ngomong data ya, data yang ditulis 6 November 2018. Nah, selama 150 tahun terakhir kebiasaan menabung di Jerman itu, ini bentar saya close dulu, terutama berfungsi sebagai kontrol sosial, kata Robert Munsala, kurator pameran menabung pada waktu itu, sejarah menabung yang sedang digelar di Berlin. Pada waktu itu, pameran itu menggambarkan sejarah menabung di Jerman yang dimulai awal abad ke-19. Sampai pada hari ini, berbagai dokumen diperagakan untuk menggarisbawahi kegemaran warga Jerman untuk menabung. Dan kemudian artikel berikutnya dia bilang begini, selama warga Jerman mencapai sekitar 265 miliar euro atau senilai 300 miliar dolar US dollar, setiap warga Jerman rata-rata menabung 10% dari penghasilannya. Jadi contoh dia penghasilannya 10 juta, berarti 10%-nya itu ditabung. Itu mereka rutin, dan masyarakat seluruh negara Jerman mereka melakukan hal yang sama. Dan sejak beberapa tahun terakhir tabungan di bank tidak membuahkan bunga, sehingga mereka tingkat suku bunganya praktis berada di 0%. Nah, lalu dari mana datangnya kebiasaan menabung ini? Dari kebiasaan nenek moyang mereka mulai menyimpan duit ya. Jadi saat ini
kekayaan mereka tuh sangat banyak. Nah, ini salah satu hal yang membuat mereka sangat senang untuk menabung. Wah, ternyata PowerPoint-nya nggak ikut masuk ya. Nah, jadi teman-teman, kira-kira uang 12.000, kalau misalkan kita mulai gemar menabung dan kita menaruh duit kita nyimpen nih, kalau kita tadi saya bilang kalau kita simpannya tidak tepat tempatnya, maka tentunya tidak membuahkan hasil. Nah, kalau 12.000, kalau Bapak Ibu bawa ke bank, nabung di bank, kira-kira banknya terima nggak? Ayo teman-teman yang di Facebook boleh komen. Misalkan nih ada Bu Berta Langi. Bu Berta, silakan dijawab ya. Bu Nasrawati, kalau Bu Nasrawati mau nabung 12.000 bawa ke bank, kira-kira banknya terima nggak? Bu Angel, kalau pengen nabung 12.000 ke bank, kira-kira banknya terima nggak? Enggak Bu, nggak terima. Harus pecahan 50.000. Ya ayolah 12.000 dibawa ke bank. Pak Denny pernah nggak bawa 12.000 nabung di bank? Itu uang parkir aja itu. Uang parkir. Nah, artinya teman-teman, justru itu tempatnya dulu nih yang harus tepat. Di mana tempat kita menaruh duit kita? Yaitu taruhlah kalau 12.000 Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh lah bawa ke bank gaya-gayaan. Bank nggak mungkin dong terima uang kita 12.000. Ya udah gini aja, hubungi saya, hubungi Bu Angel, hubungi Pak Denny, atau hubungi teman-teman yang mengundang Anda untuk nonton tayangan ini. Mulai dulu aja. Kenapa? Karena di sini ada satu komunitas yang kita dinaungi oleh lembaga otoritas jasa keuangan melalui program 3i Networks dari CAR. Nah, ini akan membantu kita untuk mengelola uang kita. Nah, Bapak Ibu menyisihkan nih 12.000 per hari sama kayak Bu Evi. Lalu nanti Bapak Ibu tinggal akhir bulan tinggal diketok. Udah habis, udah diketok, tinggal Bapak Ibu bawa ya, dan langsung bisa ditabung di CAR. CAR yang nanti akan mengelola uang Bapak Ibu. Nah, di sini kita ada juga biaya di mana jasa mereka untuk mengelola uang kita. Yang sudah nabung di CAR ini kurang lebih 3 tahun ada? Atau ada yang mungkin sudah selesai nabung di atas 5 tahun? Apa yang Bapak Ibu dapatkan dengan menyisihkan 350.000 per hari atau 350.000 per bulan atau 12.000 per hari? Nah, tentunya mendapatkan manfaat, apalagi sekarang semuanya lagi happy ya karena NAB lagi naik, jadi menikmati hasil pertumbuhan investasi yang luar biasa. Ada keuntungan. Nah, kalau misalkan kita simpan di celengan menggunakan cara tradisional, tentunya uang kita malah bulukan. Kalau masukin uang kertas, waduh udah dimakan rayap Bapak Ibu. Apalagi kalau misalkan mama ada nih di kampung-kampung masih suka nyimpen duit nih di sini. Ya, ada mama masih suka nyimpan duit di sini loh, nyimpen duit kalau di kampung. Nah, jadi saatnya kita bagaimana mulai mengedukasi masyarakat kita nyimpan duit. Yang paling top sekarang ada di 3i Networks melalui PT AJ Sentral Asia Raya. Apa yang kita dapatkan di sini? Videonya boleh ditampilkan Pak Denny, The Power of 3i Networks. Setelah ini Bu Angel siap-siap ya. Oke, teman-teman yang di Facebook kita ramaikan ya. Jadi dengan 3i Networks ini memberikan ya, bisa beli mobil, bisa beli rumah, juga bahkan bisa memberikan kita sumber penghasilan tanpa batas. Yuk kita simak video yang berikut ini.
Oke, terima kasih Pak Denny. Jadi inilah the power of 12.000. Yang kita dapatkan di CAR adalah yang pertama kita punya dana investasi di hari tua. Karena apa yang kita tabur, kita akan menuai di hari-hari yang akan datang. Yang kedua, kita mendapatkan perlindungan atau proteksi jiwa sampai usia 74 tahun. Ada dana warisan yang diberikan cash oleh perusahaan sebesar 21 juta sampai 60 juta. Ya, kemudian ada juga bonus setiap bulannya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana Bu Angel mengalami perubahan hidup yang luar biasa sejak bergabung di 3i Network. Selamat malam Bu Angel. Ya Bu, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bu Esther untuk sharing mengenai the power of 12.000 per hari. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Angela Mericila Matokan. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya berada di Jakarta, bekerja sebagai perawat swasta di rumah sakit yang ada di Jakarta. Nah, Bapak Ibu, sejak saya mengenal program 3i Network, saya sangat bersyukur sekali ya, karena saya mengalami perubahan tidak hanya dari keuangan saja, tapi saya juga mengalami perubahan diri. Di mana saya itu sebelumnya orangnya itu pendiam, terus aktivitas yang saya rasakan tiap hari hanya berhubungan dengan rumah sakit. Jadi Medis ya. ya, jadi Kayaknya Bu Angel cuma main obat-obatan sama suntik-suntikan nih. untuk mengenal hal-hal yang baru itu sangat jarang. Jadi setelah saya mengenal 3i Network ini, hal pertama yang sangat saya tertarik waktu itu dari segi investasinya. Jadi waktu itu saya hanya diajak menabung dan saya sudah ada niat untuk memiliki tabungan di 3i Network ini karena jenisnya investasi dan saya sangat mudah ya, cukup 12.000 per hari saja saya sudah bisa menyisihkan untuk pendidikan anak saya. Nah, setelah itu saya mulai belajar bisnisnya. Di awal bulan saya nabung 12.000 per hari ya Bapak Ibu. Jadi saya waktu bergabung itu di era pandemi, awal pandemi. Jadi saya mengalami pengurangan gaji 30%. Sampai sekarang juga masih mengalami pengurangan gaji. Jadi waktu saya diajak, saya cukup ragu, aduh bisa tidak ya? Tapi karena saya percaya perubahan itu dari diri sendiri Bapak Ibu. Jadi kita yang membantu diri kita sendiri untuk berubah, untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, saya juga seorang ibu rumah tangga ya Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu. Kalau dikasih uang oleh suami untuk belanja per hari, ya kita bisa hematin dari situ. Mungkin bapak-bapak yang ada di sini juga mungkin bisa hematin uang rokoknya. Jadi tidak ada alasan untuk tanya istri dulu. Mungkin kalau bapak-bapak setiap hari merokok sebungkus 30.000, terus diajak menabung, alasannya masih tanya istri dulu. Kira-kira kalau bapak ibu bapak memulai hal yang baik, sisihkan 12.000 per hari untuk ditabung, kira-kira istri mana yang tidak setuju ya Bapak Ibu ya? Pasti setuju. Nah, begitu juga dengan suami. Gimana kita sebagai seorang ibu, tentu kita sangat bijak ya dalam mengelola keuangan. Nah, kalau kita sisihkan, kita berhemat, mungkin dari uang belanja kita pengen beli yang manis-manis per harinya, kita sisihkan saja. Itu mungkin suami mungkin akan lebih bangga dengan kita. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tanya istri dulu atau tanya suami dulu. Karena hal baik itu pasti kita akan mendapat dukungan yang baik juga. Nah, Bapak Ibu,
Saya waktu awal bergabung, saya nabungnya 12.000 Bapak Ibu. Saya nabungnya di botol seperti ini. Jadi kalau ada rezeki juga saya masukkan ke sini. Jadi saya tidak gunakan dulu, saya nahan diri waktu itu. Sebulan saya nahan diri untuk saya bisa nabung. Sementara saya mengerjakan bisnis 3i-nya. Jadi saya masukkan di sini. Akhir bulannya itu saya potong botolnya Bapak Ibu. Jadi saya langsung setor ke Indomaret. Nah, Untuk seperti seperti yang tadi program tadi ya. saya sudah mengajak 5 orang teman untuk bergabung. Jadi bonusnya waktu itu 1.216.000 Bapak Ibu. Bonus saya di awal saya mendapat bonus pertama ya Bapak Ibu setelah ujian AAJI. Dan saya sangat bersyukur sekali di mana saya mengalami pengurangan gaji. Terus adik saya di sini juga lagi kuliah, saya sedang membantu biaya kuliahnya karena orang tua saya sudah tua ya Bapak Ibu di kampung, jadi tidak ada penghasilan lagi karena sudah usia lanjut usia, sudah lansia, jadi tidak ada pemasukan lagi sehingga saya juga punya tanggungan ya Bapak Ibu untuk anak dan sedang membantu adik yang kuliah di sini. Dan Bapak Ibu, sejak saya mengenal program ini, saya sangat terbantu. Saya sudah bisa nabung gratis, dan saya juga bisa mendapat penghasilan tambahan. Jadi untuk nambah-nambah saya juga hidup di Jakarta, untuk bayar kos, untuk kebutuhan bulanan dan lainnya, sampai sekarang di era pandemi saya masih bisa menabung, dan juga saya bisa menjalani hari-hari saya dalam mengurus keuangan setiap harinya. Dan itu sangat cukup Bapak Ibu. Jadi hal kecil saja, jika kita meniatkan diri untuk memulainya, pasti kita bisa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, demikian sharing singkat dari saya. Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Karena hanya kita saja Bapak Ibu yang bisa membantu diri kita sendiri. Luar biasa, kita berikan aplaus dulu dong buat Bu Angel ya. Jadi Dahsyat, mantap. Bu Angel ini mengalami perubahan ya sejak bergabung di 3i Networks ini dari seorang yang pendiam, sekarang udah mulai menjalankan bisnis ini, udah mulai prospek, udah punya temen di mana-mana. Dan selain perubahan diri juga perubahan ekonomi ya, mulai menyisihkan dan juga punya bisnis. Nah, tadi Bu Angel udah cerita ya, jadi punya 2 sumber penghasilan sekarang dari profesi sebagai perawat, walaupun terjadi pengurangan 30%, tapi setidaknya tertolong dengan bisnis 3i Networks ini. Kalau bisa punya 2 sumber penghasilan, kenapa tidak ya Bapak Ibu? Jadi kita kalau bisa di zaman modern ini, zaman sekarang, zaman now, kita punya banyak kesempatan di sekitaran kita. Yang penting kita harus jeli melihat, kayak Bu Angel bilang ya, perubahan itu kita sendiri yang harus ciptakan, meraih peluang, menjemput bola, dan mulai mengerjakan bisnis kita sendiri. Kalau bisa mengerjakan 2, punya 2 keran penghasilan, ketika satu kerannya macet atau mulai mengecil, pasti satu kerannya gede ya, masih bisa kita andalkan. Terima kasih Bu Angel untuk sharingnya. Dan jadi ini ya teman-temannya, kita sudah mulai memahami menabung dari cara tradisional ke cara yang modern, menabung di celengan atau di bawah bantal, beralih ke menabung di bank. Tapi ternyata menabung di bank juga tidak menjanjikan uang kita berkembang banyak ya. Kalau misalkan kepengen uangnya berkembang, ya harus naruhnya mungkin puluhan juta untuk deposito. Nah, lalu kita mulai beralih lagi ke investasi, bagaimana uang kita walaupun sedikit bisa berkembang jadi banyak. Nah, dari Pak Denny mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Denny? Silakan. Ya, luar biasa malam hari ini Bapak Ibu semua. 12.000 per hari ya, itu kalau di Jakarta uang receh, uang parkir ya. Kayaknya
Ya, bahkan makan aja di mall itu sekarang 50, 60 ya. Saya nggak tahu sih kalau di daerah ya, tapi 12.000 menurut saya sangat kecil ya, recehan saja. Bahkan kadang-kadang yang apa namanya, yang laki-laki ya, bapak-bapak ya, untuk merokok aja mungkin sebungkus bisa 20.000, 25.000 per hari ya, atau enggak mungkin setengah bungkus, berarti ya anggaplah 13.000, dan itu bisa ya. Saya rasa ini 12.000 sangat kecil, dan ini bisa menjadi sumber penghasilan bagi Bapak Ibu semua ya. Rekan-rekan saya yang 5 tahun lalu, 6 tahun lalu ya diajak untuk menyisihkan uang, mereka tidak mau ikut ya. Sekarang mereka juga akhirnya nggak ada tabungan, tapi mereka yang memilih untuk apa namanya, menahan diri dari segala macam godaan untuk belanja, akhirnya sekarang punya cadangan ya. Di masa pandemi mereka punya uang 21 juta ya. Ada ya juga yang sudah apa namanya 42 juta ya, yang 700.000 per bulan. Ya pas Jadi pokoknya kalau ya, jadi mereka itu ada dana cadangan Bapak Ibu ya, gitu. Jadi nggak ada yang tahu pandemi ini akan terjadi ya. Tapi orang-orang yang sudah mempersiapkan dari tahun-tahun yang lalu, mereka adalah orang-orang yang bertahan, bahkan berkembang Bapak Ibu. Tapi mereka yang tidak mempersiapkan diri karena banyak alasan, sekarang mereka tenggelam di dalam krisis demi krisis ya. Karena mereka tidak mau untuk keluar dari, ketika mereka punya penghasilan ya di tahun-tahun yang lalu, mereka tidak mau menahan diri, mereka tidak mau menyisihkan ya kan. Mereka yang padahal bangunan ini masih mangkrak bekerja. gitu ya. Karena kalau nggak digunakan tetap rusak. Ya, Di remove aja Pak Denny. ya oke. Oke. Ya, jadi orang-orang yang rekan-rekan ya, teman-teman yang tahun-tahun lalu masih kerja ya, masih usahanya yang masih jalan, tapi memilih untuk tidak mau menyisihkan, akhirnya ketika krisis terjadi nggak ada dana cadangan. Nah, tetapi orang-orang yang mungkin hidupnya pas-pasan tahun-tahun lalu ya, yang mungkin juga usahanya lancar, masih juga bekerja, mereka memilih untuk menyisihkan 12.000 per hari ya, atau mereka juga apa namanya, buka tabungan juga ya untuk istri, untuk anak-anak ya. Sekarang mereka lebih happy, lebih ceria mukanya ya. Kan ada saldo ya, setiap hari selalu ada kejutan dari 3i. Wah, saldonya naik ya kan. Karena tiap hari kita tiap bulan kita terima SMS saldo, dan kita bisa cek saldo juga di aplikasi Mobis. Wah, investasi lagi naik luar biasa. Jadi benar-benar kejutan banget ya, investasi di 3i ini lagi menanjak naik Bapak Ibu ya. Ada yang kenaikannya 5 juta, 10 juta, ya ada juga yang 2 juta, tapi itu dan semua itu suatu yang surprise ya, luar biasa ya. Mereka bertahan, mereka punya saldo tabungan, dan bahkan ada yang sudah mendapatkan penghasilan gitu. Jadi teman-teman semua yang sudah bergabung di Triad Network ini, nah saya sarankan targetkan tahun ini tambah polis lagi ya. Yes. Banyak polis lebih bagus daripada banyak hutang Bapak Ibu. Ya. Karena tahun-tahun ke depan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau Anda adalah orang yang bijaksana, pasti Anda menyisihkan ya, menahan diri dari segala hawa nafsu ya, belanja ini itu ya. Dan teman-teman yang belum bergaul banyak mikir, itu kan uang receh. Anda nggak disuruh bayar sampai jutaan ya. Anda cuma disuruh menyisihkan 12.000 per hari, bahkan Anda mendapatkan proteksi juga ya ketika sewaktu-waktu terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan, tutup usia, Anda mewariskan 21 juta bagi keluarga yang ditinggalkan. Walaupun Anda mungkin baru 1 kali bayar, 2 kali bayar, ya tutup usia mungkin karena COVID-19 ya, atau karena Corona ya, maka keluarga, anak istri mendapatkan santunan 21 juta. Ya, kita tidak mengharapkan hal itu terjadi, setidaknya ada yang diwariskan. Seperti itu Bu Esther
Ya, oke, luar biasa Pak Denny ya. Jadi intinya buat teman-teman yang kali ini baru mendengarkan sharing ini dan belum punya tabungan, ayo nabung. Kalian mau cari tabungan di mana yang bisa dicicil ya, 5 tahun saja nabungnya. Kalau di tempat lain pasti nabungnya seumur hidup, itu pun ditarik-tarik terus. Nah, kalau di sini ya teman-teman nabungnya kecil, 12.000 per hari, menyisihkan setiap harinya supaya tidak menjadi beban. Sama seperti Bu Evi, Bu Angel tadi ceritanya, mereka selalu menyisihkan kecil-kecil, lama-lama jadi bukit. Kalau misalkan 12.000 Bapak Ibu bawa ke bank, nabung di bank, belum tentu banknya mau terima ya, malu-maluin ya bawa uang 12.000 ke bank. Tapi carilah tempat yang wadah yang benar-benar bisa menampung uang 12.000 kita. Dapat di perusahaan mana? Satu-satunya yang ada di Indonesia dan di dunia, yaitu Sentral Asia Raya. Dia mau peduli dengan rakyat Indonesia, mengumpulkan uang 12.000 per harinya dan dikembangkan dengan profesional oleh perusahaan. Kenaikan setiap bulan kita lihat perkembangan NAB seperti yang tadi diceritakan Pak Denny itu pun benar banget ya. Banyak yang mengalami kenaikan dalam 2 bulan bisa 2 juta, 4 juta ya. Investasi bisa naik, bisa turun seperti harga emas, harga rumah, harga tanah. Tapi percayalah yang namanya investasi itu kalau kita mau beli rumah, mobil, tanah, itu pasti butuh duit yang besar. Sementara di sini kita diberikan kemudahan oleh CAR, hanya menyisihkan 12.000 per hari atau 350.000, kita sudah punya dana pensiun, kita sudah punya dana pendidikan, mau umroh, mau perjalanan wisata setelah corona, mau kepengen traveling keliling dunia pun bisa banget, nggak perlu menguras tabungan, tapi justru di 3i Networks ini kita bisa punya semuanya. Kemudian proteksi pun punya dan ada bisnisnya. Kalau dengan menabung 12.000 di tempat lain, Bapak Ibu nggak punya bisnis, tapi di sini bisa menjadi sumber penghasilan. Segera membuat keputusan, hubungi orang yang mengundang Anda untuk nonton sharing ini dan mulailah bergabung karena waktu tidak akan pernah menunggu kita. Gunakan waktu-waktu yang ada untuk mulai membangun aset, mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Saya Esther mengundurkan diri dan selamat untuk teman-teman yang sudah bergabung dan yang belum bergabung segera mengambil keputusan ya. Ditunggu dan jangan sampai kesempatan ini berlalu dengan begitu saja. Salam sukses luar biasa dan go Crown.